Ih, gua mah gak ada takutnya sama Rasman. Boros-boros, seujung upil gua aja gua gak takut sama dia. Dia grogi. Orang tuh kalau udah kebanyakan ngomong tuh orang itu grogi. Mama Kan Mama Eda kan. What? Jadi sekarang Fadel lepas tangan nih. Si A di UK dengan si V di Indonesia melakukan hubungan kepada LM. Saya nggak ngerti itu bagaimana mengukurnya gitu. Oke guys, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini gue menawarkan parfum dari Nikita Mirzani nih ya. Tapi ngeceknya jangan sekarang, nanti kalian ketinggalan videonya. Tapi di akhir-akhir video aja ya. Nah, ini adalah salah parfum dari Nikita Mirzani guys. Oke, kita balik ke Nikita lagi. Jadi kali ini Nikita memberikan tanggapan dari Rasman. Nah, di video sebelumnya Rasman sempat nyenggol Dennis tuh. Di video konten yang ini, kalau yang sekarang Nikita nih sekarang nyenggol Rasman lagi. Katanya bawa Mami Eda. Nanti bakal kita ingat lagi flashback siapa sih Mami Eda itu. Mungkin ada yang ngikutin kasusnya baru pertama. Ya, nanti gue jelasin ya Mami Eda. Jadi buat teman-teman jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Gue sebelum lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Geger Rasman bawa Mami Eda jadi saksi Fadel. Nikita Mirzani sindir Mira Hayati Malvin Deviana. Oke guys, ini sumbernya dari Gigi Boneng. Kita coba dengerin percakapannya. Ntar kita tunggu aja lah minggu depan kok, ini kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalian lihat aja nanti. Biar aja dia mau ngebacot apa yang suka-suka Rasman deh. Kayaknya nih kita udah mulai nggak peduli ya sama Rasman apa yang diomongin dia guys. Sama saya juga. Speechless cong, lawan dia tuh udah kehabisan lagi kata-kata karena semua kata-kata makian udah semua keluar. Kata makian. Dia ini teriak-teriak cong. Emang. Terus kayak nanya apa, jawabnya kemana? Terus si reporternya tuh capek kayak bang aduh dulu bang, jelasin dulu ini dia kemana? Oke, jadi teman-teman kita tadi kalau kalian dengar wartawan apa siapa ya nanya Rasman itu sampai capek karena ditanya apa dijawabnya apa ya. Bener, contohnya konten kita Dennis yang sampai dibawa-bawa, ditanya apa kok Dennis disangkut pautin. Capek ya. Mursid terlupakan well. Jadi mursid well. Ih, gua mah gak ada takutnya sama Rasman. Boros-boros, seujung upil gua aja gua gak takut sama dia. Makanya biarin aja dia ngebacot, suka-suka dia deh. Dia grogi. Orang tuh kalau udah kebanyakan ngomong tuh orang itu grogi. Itu menurut psikologi ya. Cici Rasman grogi deket Fadel. Aduh. Dia saksinya si Eda, si G itu lagi. Sama aja. Oke, jadi permasalahan Mami Eda belum selesai ya. Ya, mari kita singgung ya. Di sini dia nyinggung Mami Eda ya. Nah, jadi siapa sih Mami Eda itu? Mari kita bahas, guys. Nah, jadi ya ini dari salah satu sumber berita suara.com. Profil Mami Eda, orang tua angkat Loli yang pamer gaji Rp 32 juta. Di sini tertulis nih, guys. Sosok Mami Eda kembali menjadi sorotan warganet. Bukan hanya karena ia sempat memberikan tempat tinggal ke Loli, anak Nikita Mirzani namanya menjadi sorotan lantaran Mami Eda pamer bahwa ia mendapatkan gaji sebesar 32 juta. Ya, suka flexing juga ya ternyata, pamer-pamer gitu ya. Pas. Tidak hanya itu, Mami Eda juga pernah pamer mobil mewah usai tak lagi bersama Loli. Apa tuh maksudnya ya? Pamer mobil mewah tapi udah nggak ada Loli nih. Anjay. Berarti dia hidup lebih senang nih nggak ada Loli. Sebelumnya sosok Mami Eda juga menjadi sorotan karena marah-marah kepada Loli sebab boros listrik. Hal tersebut membuat tagihan listrik rumahnya itu menjadi bengkak. Sementara Loli sendiri akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah Mami Eda. Dan dia adalah orang yang udah menampung Loli teman-teman ya pada waktu itu pada US ya kan, dia sempat bermasalah tuh sama Nikita. Nah, gara-gara dibantu Mami Eda jadi Loli tambah bangkang ya. Sekarang kebangkangan itu dimanfaatkan oleh si Fadel. Nah, itulah alasan Loli kabur dan ini adalah sosok Mami Eda. Oh ya, disclaimer juga, informasi yang gue dapatkan Mami Eda adalah temennya Nikita.
Cuma yang emang gak terlalu dekat ya guys. Ya dengan isu-isu Mami Eda ini orang yang murah hati lah. Tapi murah hati kok saat loli pakai listrik dimarah-marah. Apakah itu murah hati? Tidak tahu. Lanjut. Jadi mau dia bawa saksi alien pun gua nggak peduli. Saksi alien. Gak ada urusan, makanya belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur. Itu bisa dipelajari. Gak usah jadi lawyer kalau mau belajar itu. Beli aja bukunya. Kalau kata gua dia masuk pasti masuk, karena undang-undangnya itu ada. Oh iya benar. Tunggu filter lemon bulan depan, minggu depan gue pakai filter lemon lagi. Masalahnya kalau nih kita pakai filter lemon nih, sosok Rasman pun ketar-ketir. Dia ngelaporin juga bingung. Siapa yang mau dilaporin? Lemon. Hey. Dan oh ya, oh my god, teman-teman selalu bilang nih, Bang, kan Loli sama Fadil sama-sama suka. enggak. Kalau orang yang udah melakukan hubungan, masalahnya bukan ngebahas sukanya Loli sama Fadel sama-sama melakukan hubungan kayak gitu, bukan. Yang dibahas di sini di Indonesia itu sangat dilarang ketika anak di bawah umur. Sedangkan si Fadel bukan anak yang di bawah umur lagi, tapi kok bisa-bisanya sampai berhubungan? Ya, nggak bisa dimaafkan lah sosok si Fadel ini. Lanjut. Nunggu live robohin rumah, tunggu. Wih, siapa itu yang komen aja? Diingetin lagi. Jadi kan kita pernah ngebahas ya di konten yang ini, dia bakal ngerobohin rumah si Fadel sambil live. Siapa tuh yang komen? Keren. Pasti roboh rumahnya, tunggu. Semua ada prosesnya. Ini negara bukan punya gue. Jadi semua ada prosesnya. Kita harus mengikuti proses sesuai sama SOP yang ada. Kalian mau tontonan seru kan? Sabar. Akan gue tepati janji gue. Don't worry. Wah, ini kita bakal nepatin janjinya teman-teman. Rada-rada serem ya. Dan itu live guys ya. Nanti jadi tontonan sangat menarik ya. Ditunggu. Nih kita merobohkan secara live. Gak kebayang sih. Bersyukur Nick Mir kalau Eda kemari. Kalian lo laporin Eda kalau anak lu dibawa dan ngejual tasnya Laura. Betul nih kasus lama ini udah ngikutin. Mami Eda itu dulu problematik ya, seakan-akan di publik kelihatannya baik, tapi saat Loli buat story dia selalu kelihatan jahat banget, kayak listrik dibatasin, makan juga dibatasin ke Loli. Ya wajar sih seorang Nikita kesel gitu sama Mami Eda ya. Kalau Eda dan MM-nya jadi saksi, bisa sekalian diminta pertanggungjawabannya. Membantu Laura lari dari sekolahnya nggak sih? Cakep. Bukan NM aja yang capek. Kita juga capek sama Rasman. Wartawan nanya apa, Rasman jawab apa. Jawabannya bukan baik-baik dan singkat. Muter-muter dan teriak-teriak. Layangan dengernya. Pusing. Ya, sama saya juga pusing gitu ya. Ditanya apa jawabnya apa. Satu pertanyaan bisa 10 menit sendiri jawaban dia. Rasanya itu enak tuh ditipu itu. Dan Rasman emang udah bener-bener dapet saksi Mami Eda. Kita dengerin ya. Assalamualaikum. Nih guys, pembukaannya aja dia bisa sampai 2 menit sendiri. Percayalah, kita dengerin dulu nih pembukaannya. 2 menit beneran nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan wassalaman ala rasulillah. Selamat malam Jamaah yang dihadiri kota Kuala Lumpur, negeri jiran Malaysia. Hari atau malam hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Kesel gak nonton ya? Atau bisa tanggal 12 bulan 9 2024 ini. Tanggal 12 bulan 9 tahun 2. Sumpah kesel guys. Saya dokteran ingin mengabarkan dan merespon sekaligus update dari kasus-kasus yang saya tangani, termasuk yang saya lakukan. Pertama, karena waktunya terbatas, supaya bisa satu segmen dipersilakan. Intinya itu apa? Dan ini saya persilakan dikutip oleh media cetak nasional dan daerah dan media elektronik termasuk. Pertama, saya kemarin malam pukul 23.00 WIB atau pukul 11 malam telah dihubungi
oleh Ibu JF JF. Siapa JF? alias Mama E. Kan Mama Eda kan. Gue gak bingung deh Mama Eda kok malah ikut campur ya. Kayaknya masih dendam deh sama Nikita kan. Dari United Kingdom, Inggris. Dan ada juga yang menghubungi dari Belanda dan beberapa pihak. Adapun yang disampaikan oleh Ibu JF dan juga Oke, Mama Eda ya. Mama E bersama dengan putrinya, bahwa apa yang menjadi keterangan klien kan, saudara Fadel Al-Fajar Bajideh mendapat penguatan. Dan seperti apa? Saya belum bisa sampaikan. Ya, Tapi yang pasti itu saksinya ya. Ibu JF alias Mama E dan putri menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan baik oleh lembaga terkait, misalnya KPAI, HPAI ya. LPI, Kementerian Lembaga Pelindungan apa itu ya? dan Subdis Perlindungan Anak. Feeling gue teman-teman, kalau Mami Eda ini bakal mengkonfirmasi Nikita Mirzani menelantarkan si Loli guys ya. Karena emang udah banyak banget berita Fadel pengen melaporkan Nikita Mirzani karena menelantarkan Loli. Dan ya Fadel menganggap dia superhero yang menyelamatkan Loli dari ya kan Loli ditelantarin, atau Laura lah ya, sorry namanya kesebut Loli terus karena ya udah tertanam di otak gitu ya namanya jadi Loli. Dan gue satu lagi deh, gue tadi agak ketawa sebenarnya di video, bukan karena Rasman ya, karena belakangnya Rasman enak duduk, yang belakangnya menderita berdiri sambil bengong lagi, kasih makan seenggak ya, kasihan guys, kasihan yang belakang. Dan ya kenapa kalau mereka habis itu rambutnya? Apakah ini syarat masuk komunitas Rasman gitu kan? Kalian lihat tuh, ekspresinya itu kena banget loh. Di luar negeri paling Mama Eda sama Anthony. Bener, gua kasihan lihat dua di belakang. Coba. Fungsi manusia dua di belakang apa ya? Sama, bingung saya juga bang. Mana ekspresinya datar banget lagi mereka. Nggak tahu lah, itu penyemangat Rasman kali ya. Siapa tahu kan dari belakang lagi preskon ada yang nyeger Rasman kan. Itu fungsi mereka tuh. Kita sekarang masuk ke preskonsnya yang terbaru Rasman ya. Apalagi sih ini? Rasman katanya dapat info bahwa LM diduga berpacaran dengan inisial A. Seperti apa pacaran mereka nanti akan dituangkan dalam pemeriksaan. Kok dia nuduh ada pacaran A ya, kita dengerin. Begitu juga dengan pengakuan pagi ini bahwa saudari LM itu diduga ada berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan seperti apa pacaran mereka nanti akan dituangkan dalam pemeriksaan. Dan itu sangat membantu bagi kepentingan klien kami saudara Fadel yang saat ini posisinya dilaporkan. What? Jadi sekarang Fadel lepas tangan nih kalau Loli pernah selingkuh, dan ya mungkin itu sama si pacarnya si A nih. Kok jadi lepas tangan? Jelas-jelas di internet kemana-mana selalu bareng Kang Semir. Waduh, maksudnya Anthony. Hanya di komen nih. Masa ayahnya sih? Sudah kuduga dari awal kamu Fadel merasa tidak melakukan hal itu, makanya Fadel santai-santai aja. Ini sumpah gak kepikiran saya bu. Gak ada yang kepikiran kan? Alasan Fadel santai karena tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Waduh. Inilah kenapa anak perempuan harus sangat dijaga dan menjaga diri. Rasman bertanya-tanya, bagaimana cara membedakan apakah LM berhubungan dengan Fadel atau dengan yang lain. Sekarang malah tuduhannya menyakitkan Laura ya sekarang ya. Angkel-angkel emang Laura ini yang bener-bener nakal nih. Sulit dan amat sulit. Bagaimana
sangat serius. Bagaimana membedakan? Maaf ya, mohon maaf, tidak menuduh ini. Bagaimana membedakan kalau misalnya LF melakukan hubungan dengan bacanya berinisial A misalnya di luar negeri, lalu kemudian datang ke Indonesia, dia berhubungan dengan V. Bagaimana membuktikan bahwa si A di UK dengan si V di Indonesia melakukan hubungan kepada LM? Saya nggak ngerti itu. Bagaimana mengukurnya? Gitu. Mohon maaf ini, mengukurnya gimana? Tapi kalau anak ini tadi, mohon maaf, misalnya masih virgin misalnya, nah mungkin bisa kita langsung aja, loh ini loh pelakunya, tangkap, ini periksa, oh ya, saya tak tahu semua rongga-rongga vagina itu, ini bisa. Nah, apalagi misalnya, nah, maaf ya, mana tahu LM sudah nggak virgin lagi. Ya mudah-mudahan virgin, itu aja doa kami. Jatuhnya ini kayak lebih ke cuci tangan gak sih teman-teman ya? Cuci tangan menyalahkan orang lain, sama kayak hasil USG Rasman. Hasil USG Rasman yang cuci tangan nyalahinnya ke Fadel. Bukan saya kok yang nyebar ke media, tapi ini Fadel yang minta disebarkan ke media. Saya hanya menyampaikan. Ya kan? Itu kan laporan NM ke Rasman dong. Ya yang mungkin ngikutin kasusnya tahu lah ya. Anjir. Loli harusnya denger nih pernyataan yang ini biar dia sadar kalau diraguin sama Kodel. Ya bener sih, gue kalau jadi Loli sakit hati. Gue jalan sama siapa dituduhnya selingkuh di sini. Kayaknya entah ide siapa deh, atau idenya si R ya. Nah, aku udah pernah bilang kalau si Pudel bakal cuci tangan dengan cara kayak gini. Feby, kita satu pemikiran Feby. Rumahnya di mana Feby? Kita satu pemikiran lo ya. Mirzadi Mawardi sekian. Itu yang dilaporkan. Akun inilah yang mentransmisi, menyebarkan, menginformasikan kepada publik tanpa hak. Pemilik akun sama dengan Denis Caryesta, saya laporkan ya, akunnya Denis Caryesta. Perkara siapa yang ngomong itu tahap yang kedua. Adakah Mama Lemon ini bisa ngomong? Jawabannya pasti Mama Lemon nggak bisa ngomong. Orang dia Lemon kok. Nah, kemudian kita harus tanya, yang Lemon ini suara siapa? Manusia kah, hantu kah, atau hewan? Saya pastikan itu suara manusia. Nah, lalu kemudian kita cek ahli bahasa, siapa manusianya? Apakah kata-katanya ini masuk unsur untuk menyebarkan informasi bohong tanpa hak atau informasi memfitnah? Jadi pemilik akun dia mempost di Instagramnya itu unsurnya masuk. Yang kedua, siapa yang berbicara, siapa yang mengata-ngatai. Makanya ahli IT itu diperlukan dalam undang-undang IT, di dalam pelaporan itu yang diperlukan itu paling penting satu, ahli pidana IT. Yang kedua, ahli bahasa. Ini penting dan kami sudah diskusi. Dan saya sudah tahu tidak sampai separah ini pun sudah masuk. Walaupun sekarang NM itu melebar kemana-mana, serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Saya lihat si A, si B lah melebar. Karena dia sudah nggak sanggup fokus menghadapi kami. Maka saya katakan, sombong banget Abang Rasman kita. Kalau nih kita contoh bahas kasus skincare, itu tuh nih kita udah males bahas, kita udah takut masuk aja kalimatnya ya. Padahal sini kita bahas skincare itu kan karena ada Dokter Oki ya di situ ya. sejak perang berlangsung, saya pasti siap. Dari awal sudah saya ingatkan, tapi merasa bahwa dia segala-galanya. Nah, kemarin malam saya dikirimin ada lagi unsur yang menguatkan. Apalagi tuh? Maka saya bilang, kok pengacaranya diam aja ya, ini kan nanti barang buktinya nambah. Nah, terus akan ada yang menghentikan, akan ada yang coba intervensi. Oh no. Kami pasti akan kejar, ini tidak boleh berhenti sampai tuntas. Saya sudah sampaikan. Begitu.
Ya itulah guys ya. Jadi dia intinya dendam sih sama si Nikita ya, yang sudah ngejek-ngejek abang Rasman kita gitu aja. Dan kan ada isu yang kemarin kita udah bahas juga di konten yang ini, kalau Mami Lemon itu nggak bisa dilaporkan karena kan dia pakai filter ya. Dia pakai filter. Jadi kan itu nggak tahu tuh siapa tuh. Itu siapa tahu bukan Nikita ya yang pakai filter. Ya kalau emang itu Mami Lemon dilaporkan Lemonnya, bukan Nikitanya karena kan wajah Lemon. Iya. Itu dijawab sih di sini. Jadi guys, kayak gini aja videonya. Gue mau minta pendapat kalian deh. Kalau misalnya gue nge-reaction lebih bagus pakai baju formal atau baju santai yang kaos-kaos itu ya, tapi bebas kalian mau berkomentar apa, silahkan di bawah nih komentar. Dan ya pendapat kalian penting juga nih ya, karena biar kalian nyaman nonton. Dan ya waktunya kalian bisa langsung aja cek dulu ini ya, dicek parfumnya nih, diklik dulu. Walaupun gak di check out nggak apa-apa, yang penting kalian klik aja, lihat-lihat dulu ya. Ya itu langsung tembus ke Shopee. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata ataupun ada salah penyampaian mohon dimaafkan teman-teman, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Sampai jumpa di next video. Saya Fadli undur diri. See you. Goodbye. Bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.